ini seperti tidak punya arah ya. Ya. Mungkin arahnya tidak jelas lah. Outputnya kan krisis identitas yang luar biasa. Arahnya jelas. Arahnya kehancuran. Memundurkan keadaan. Kalau tadi kita bicara perangkat pendidikan, ini juga berkaitan dengan tadi soal regulasi. Ini penting. Kita tidak punya track yang jelas gitu kan. Ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Ganti menteri. Juga kan menciptakan satu kekisruan tersendiri. Wah, jadi ukuran-ukurannya juga harus berubah. Itu percetakan bukunya bangkrut. Nah, jawabannya itu. Bukan, Atau badan nasionalnya tutup. Masing-masing pemerintah, masing-masing ini rejim itu punya punya konsepsi sendiri, tidak punya satu. Katakanlah kalau Kang Didu, kita bikin perumpamaan sedikit soal realita misalkan, ini kan terarah gitu. Pendidikan ini nggak ada gitu. Jadi, bentar nggak ya? Jadi gini, kalau Repelita ini zaman Soeharto kan, nah jelas, ya, yang mengambil keuntungan siapa di sana jelas. Nah hari ini dengan 2 periode orang kan harus cepat geraknya, nggak bisa lah cepat. Jadi konsepsi tadi berubah karena dia juga bawa begitu dia jadi sesuatu di sana. Itu di belakang pengusaha-pengusaha udah mau yang di PU, mau yang di pendidikan. Tergantung demand. Percetakan baru sudah ngantri untuk masuk menggantikan percetakan lama untuk itu. Makanya harus dibuat kurikulum baru supaya tadi tender lagi masuk, yang ini masuk yang baru, yang bawaan dia. Jadi itu konsepsi perubahan itu karena tadi. Jadi ini bahasa pasar, bahasa bisnis. How to create demand. Jadi bagaimana menciptakan pasar sebetulnya. Jadi pasarnya diciptakan dengan kurikulum, perubahan kurikulum itu kan pasarnya muncul. Pasar buku. Kalau zaman dulu saya, itu buku kakak saya masih bisa saya pakai. Kan itu. Terus gini Pak De. Tapi kan percetakannya nggak nyetak-nyetak terus dia. Kira-kira nih dari diskusi kita hari ini, paling tidak apa yang bisa dipetik dari proses pendidikan yang berlangsung hari ini? Nggak ada yang bisa dipetik karena tidak ada bunganya memang. Nah, tidak berbunga apa-apa. Jadi satu hal ya, yang paling mengerikan begini. Ada hal satu yang belum saya sampaikan sebetulnya, yang kita mengerikan sebetulnya di dalam proses pendidikan hari ini adalah lahirnya apa yang saya sebut sebagai neo-feudalisme dan neo-primordialisme. Ya. Ini ujung dari itu adalah itu, di dalam konteks peradaban kita hari ini. Apa itu neo-feudalisme? Kalau dulu feudalisme itu adalah tadi ada jenjang strata kebangsawanan. Yang paling tinggi ya raja, kemudian pangeran, terus dengan gelar-gelarnya itu. Ya tak? Itu. Dan semua harus tunduk patuh dengan jenjang-jenjang itu. Secara feodal. Hari ini sama. Tetapi gelarnya bukan gelar kebangsawanan. Tapi gelar akademik. Ini new feudalisme yang dibangun dengan gelar-gelar akademik. Jadi makin banyak panjang gelar akademiknya, dia ini kastanya udah tinggi gitu kan. Dan harus kemudian semakin dihormati dan angkanya semakin besar pastinya kan gitu. Itu new feudalisme yang saya katakan. Nah, neo-primordialisme, kalau kita bicara primordialisme itu kan dasarnya kesukuan. Primordial ya, kesukuan gitu. Yang saya sebut dengan neo-primordialisme itu adalah perubahannya sekarang bukan suku. Tetapi tadi alma mater. Jadi pertarungannya antara alma mater. Kalau dulu lu suku mana? Enggak, sekarang enggak. Begitu bicara kekuasaan, alumni mana nih gitu kan? Alumni ini enggak bisa gitu kan. Yang harus berkuasa alumni dari alma mater ini. Jadi pertarungan sekarang menjadi pertarungan antara alma mater. Ini yang saya sebut sebagai neo-primordialisme. Jadi bukan suku lagi. Jadi ya
yang tidak punya tradisi berkuasa jangan pernah berpikir untuk berkuasa hari ini, kira-kira gitu kan? Kamu muncul istilah sekolah bergengsi, Ya. perguruan tinggi bergengsi. Iya, ya kan? Jadi jadi kalau saya melihat stratanya, ya, jadi akhirnya kemudian akan muncul satu strata manusia, strata itu dengan pendidikan. Jadi nanti yang paling tinggi adalah mereka yang sekolah di luar. Itu pun nanti akan ada kamarnya. Ini lulusan Amerika. Amerika juga jelas yang mana, Harvard ke MIT ke UCLA ke, atau yang abal-abal juga ada di sana kan gitu. Ya, yang penting Amerika gitu kan. Nanti juga begitu. Yang Eropa, ini mana nih Sorbonne, terus mana yang top-top ya, mulai Inggris, terus Jerman segala macam. Itu begitu. Dan itu muncul kelompok-kelompok itu. Jadi perhimpunan alumni dari nah, itu bikin klik. Sangat konspiratif. Sama juga dengan dulu kalau itu kesubuhan gitu. Wah, ini kok yang berkuasa suku ini nih. Nah, sekarang enggak gitu. Jadi kelompok itu yang paling atas itu, ya kan? Nah, yang kedua tadi, yang dulu yang disebut Center of Excellence, Universitas Negeri, yang sekarang sudah jadi swasta. Ya kan? Ya kan? Ada 5 universitas besar itu yang seolah-olah yang boleh berkuasa cuma dia. Ya kan? UI, UTB, UGM gitu kan. Ya, dan kawan-kawan itu kan. Nah, itu. Baru kemudian yang swasta yang agak bergengsi. Ya kan? Ada itu gitu kan. Oke lah itu ya kelas-kelas deputy lah kalau masih boleh lah di situ gitu kan. Itu boleh di situ gitu kan. Nah, yang paling terakhir ya yang swasta abal-abal ini kan gitu kan. Ya selamat lah gitu kan. Jadi kalau kemudian kita masukkan ini di dalam struktur organisasi di perusahaan, ya paling satpam. Gitu. Yang sini ya oke lah lower management, ini middle management, ini top manajemennya. Itu jelas nanti kan begitu. Itu kan begitu nanti. Dan itu yang saya katakan, itulah neoprimordialisme dan neofeudalisme baru. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang bisa dipetik, itu hari ini. Itu hari ini terjadi. Maka muncullah sebetulnya semangat penjajahan atau penindasan model baru ya Pak? Ya memang iya. Karena memang sejatinya ini bicara tentang imperialisme budaya. Penjajahan secara kultural kok yang dilakukan. Melalui pintu pendidikan. Jadi pendidikan menjadi pintu loh untuk masuknya tadi penjajahan budaya. Selain tadi mass media. Itu. Ya, karena bahkan di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita yang masih diterapkan sampai hari ini, pemerintah itu mengkotak-kotakan pelajar sehingga yang ada di satu daerah yang dikatakan daerah terpencil atau daerah dikatakan berarti membutuhkan semacam fasilitas atau pengajaran khusus seperti itu. Jadi waktu saya baca di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita, saya miris sekali gitu. Ini pemerintah kalau tadi dikatakan bahwa seharusnya ini gambaran keluarga, bahwa pemerintah itu harusnya menempatkan diri atau berfungsi, berperan sebagai ayah, sebagai orang tua, dan rakyat adalah anak-anaknya gitu. Di sebelah mana peran ini kemudian gitu? Ya. Dengan penerapan aturan seperti itu. Dalam bahasa saya yang paling ekstrim saya pernah ungkapkan adalah satu. Pemerintah hari ini sudah menjadi leviatan bagi anak-anaknya sendiri. Dia memangsa anak-anaknya sendiri. Dan itu di semua sektor kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. Dulu saya mengangkat persoalan, saya agak keluar sedikit, izinkan saya, soal BBM itu. Yang saya menggunakan logika sederhana saya katakan. Kalau saya supir ojek, dan tarif ojek itu 10 km itu 10.000, lalu setiap pagi saya mengantar anak saya ke sekolah, jaraknya 10 km, lalu saya ngomong ke anak saya, nak, kalau saya harga di luar 10.000, karena kamu anak saya subsidi, kamu bayar saja 5.000 ke saya. Nah, logika yang saya sampaikan itu logika yang terjadi. Sama logika itu. Ya, saya katakan, pemerintah yang harusnya menjadi orang tua, itu menjadi pemangsa anak-anaknya sendiri, rakyatnya sendiri. Itu. Dan pendidikan melanggengkan itu, melestarikan itu. Pendidikan hari ini ya melestarikan itu, sistem itu yang bekerja hari ini. Karena pemerintah hari ini sudah tidak lagi kemudian amanah di dalam undang pembukaan, mengikuti amanat pembukaan. Dia bekerja untuk kepentingan yang bukan kepentingan bangsa. Maka kemudian
rakyat yang harusnya menjadi anak-anak, ya itu adalah korban dari satu sistem yang tadi, eksploitasi. Termasuk di pendidikan juga terjadi eksploitasi tadi. Semua sektor kehidupan kita sudah dieksploitasi. Sisi-sisi kemanusiaan kita juga sudah dieksploitasi habis. Sehingga kemudian ini balik kehancuran peradaban Indonesia. Dari satu peradaban yang luar biasa menjadi sampai kepada titik nadirnya. Apakah kita akan membiarkan ini terus? Saya selalu mengatakan, saya tidak pesimis, Indonesia tetap ada. Tapi kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah peradaban, apakah masih ada? Itu yang pertanyaan. Karena negara kan bicara yuridis formal, dia bicara sebuah institusi. Tapi di dalamnya, adakah keindonesiaan itu? Dalam pengertian tadi, ketika kita sepakat bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Trisakti menjadi pijakan kita di dalam berbangsa dan bernegara, bertanah, apakah itu masih ada? Nggak ada. Jelas tidak ada hari ini.